Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sambil berjalan, Suhan telah menyerap elemen-elemen sihir itu, dan dia samar-samar merasa bahwa basis kultivasi Magister Agung tingkat keempat telah mengendur. Dunia iblis sangat besar, sangat besar. Inilah dunia luar biasa yang diciptakan oleh Saint Mogu berdasarkan jantung dunia, dengan pegunungan, laut, dan sungai. Suhan dan Xianger, untuk waktu yang lama, mereka hanya melihat tanah yang sunyi, luas dan tidak terbatas, dan hal-hal lain, bahkan pohon. Dalam sekejap mata, itu sudah 3 hari kemudian. Di ujung jalan, Suhan juga tahu dari mulut Xianger kemana Lian Yuze dan yang lainnya pergi. Mereka telah dibawa oleh penduduk asli dunia Dewa Iblis. Menurut Xianger, penduduk asli dunia Dewa Iblis sesekali keluar untuk berpatroli, dan yang paling menjengkelkan bagi para penduduk asli ini adalah orang-orang dari tempat lain yang sudah memasuki dunia ini, seperti orang-orang dari benua Longu. Tentu saja, semua ini adalah yang dikatakan oleh Xianger. Suhan masih belum tahu siapa pria yang dimaksud Xianger. Ada awan yang melonjak di kejauhan. Ini bukan awan sungguhan, tapi awan yang dipadatkan oleh unsur-unsur magis. Sekilas, awan itu indah, merah dan biru saling bertukar, dan sinar cahayanya seperti pelangi yang menyebar dari awan, indah dan menawan. Di bawah awan, monster besar bangkit dari tanah. Itu adalah kota. Wilayah kota ini sangat luas, Anda tidak dapat melihat sekilas ke samping. Tembok kota saja tingginya ratusan meter. Orang-orang yang berdiri di bawah tembok kota memandang ke atas dan terlihat seperti semut. Semakin dekat jaraknya, semakin banyak sosok berjalan di sekitar sini. Ada banyak sekali pedagang yang menjajakan kaki di pinggiran tembok kota. Semuanya tidak berbeda dengan benua Longu. Faktanya, untuk benua Longu, ini adalah ranah rahasia. Tetapi bagi orang-orang di dunia Dewa Iblis, jika mereka bisa pergi ke benua Longu, mengapa bukan ranah rahasia? Tidak heran orang-orang di benua Longu yang belum pernah melihat penduduk asli dunia Dewa Iblis sebelumnya, tidak bisa keluar dari ilusi ini sendirian. Suhan bergumam pada dirinya sendiri. Sepanjang jalan, dia dan Xianger menemukan banyak ilusi, dan ilusi ini seperti formasi, kuat dan lemah. Tentu saja, bagi Suhan, ilusi tanpa kekuatan serangan, semuanya sia-sia. Dengan penelitiannya tentang cara pembentukan, ilusi kecil tidak dapat menahannya sama sekali. Dalam ilusi, Suhan melihat mayat yang telah layu. Pakaian yang mereka kenakan jelas berasal dari benua Longu. Bukannya tidak ada yang menemukan aborigin di sini, tapi mereka menemukannya, tapi tidak bisa keluar dari ilusi. Pada akhirnya, mereka terjebak dan mati di sini. Suhan mendesah pelan. Setelah memasuki dunia Dewa Iblis, mereka tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Bahkan jika mereka menemukan penduduk asli, dunia luar bahkan tidak akan tahu. Saat dia mendekati kota, semburan suara mulai masuk ke telinganya. Suhan sedikit penasaran dengan para pedagang, dan berjalan dengan Xianger. Yang membuatnya sedikit kecewa adalah para pedagang kaki 5 ini menjual beberapa barang yang lebih rendah, dan yang mereka butuhkan hanyalah spar ajaib. Untungnya, item inferior dapat digunakan oleh penyihir Pavilion Tusen bahkan jika Suhan tidak menggunakannya. Tapi pertarungan sihir itu agak memalukan, dan Suhan tidak memiliki beberapa bagian di tubuhnya. Namun, Suhan tidak berencana membeli apapun di sini. Sebelum berjalan ke gerbang kota, puluhan penjaga sudah berdiri di sini. Melihat Suhan, 2 orang langsung datang. Mereka langsung berteriak, "Kalian harus izin saat memasuki kota." "Kalian berdua berhenti. Apakah saya masih perlu diidentifikasi?" ucap Suhan. Ekspresi Suhan menjadi dingin, dan nafas seorang penyihir segera terpancar dari seluruh tubuhnya.
Para penjaga itu tidak lebih dari magang sihir, merasakan nafas tubuh Su-han, segera menunjukkan rasa hormat, dan dengan cepat berkata, "Tuan, maafkan kami terlalu kasar." Su-han mendengus dan memasuki kota bersama Xiang'er. Ketika melewati penjaga, Su-han berhenti dan bertanya, "Apa nama kota ini?" "Tuanku, ini adalah kota kuno Qingyang, milik kerajaan iblis bulan emas," jawab penjaga itu dengan hormat. Su-han mengangguk sedikit, dan segera mengabaikannya. Saat dia berjalan, dia melihat sekeliling dan menyelidiki pikirannya, dan menemukan bahwa orang tingkat tertinggi di sini hanyalah seorang penyihir. Berbicara tentang itu, budidaya seorang penyihir sangat sulit, jauh lebih sulit daripada di benua Longwu, dan juga sangat sulit untuk ditembus. Namun, kekuatan penyihir jauh lebih kuat daripada kultivator di benua Longwu. "Kakak, aku bisa merasakan harta karun itu ada di depan." Sekitar setengah jam kemudian, Xiang'er menunjuk ke sebuah rumah besar di depan dan berkata, "Di atas mansion, ada 5 karakter Feng Family City Lord Mansion. Penduduk asli dunia Dewa Iblis sangat mendominasi, dan hierarki keinginan untuk datang ke sini juga sangat ketat. Rumah penguasa kota adalah rumah tuan kota, dan ada keluarga Feng." Su-han tersenyum, "Saya ingat bahwa orang yang saya bunuh sebelumnya tampaknya berasal dari keluarga Feng di kota kuno Qingyang. Yang dimaksud Su-han adalah pria aneh yang hampir membunuh Lian Yuze. Pergilah." Su-han melambaikan telapak tangannya, dan keduanya berjalan menuju rumah tuan kota. Sebelum mansion tuan kota, tingkat kultivasi penjaga telah mencapai tingkat penyihir, tetapi hanya penyihir tingkat pertama. Setelah merasakan basis kultivasi sihir Su-han, para penjaga ini tidak menunjukkan tatapan hormat, tetapi menatap Su-han dengan tatapan yang sama. "Biarkan tuan kota kalian keluar, aku ingin bertemu dengannya," Su-han berkata dengan ringan. "Tuan kota." Para penjaga membeku sesaat, lalu saling pandang. Mereka semua tertawa, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon terbaik di dunia. Namun, sebelum tawa mereka jatuh, ada cahaya pedang yang mengejutkan yang tiba-tiba jatuh dari kehampaan. Siuh, duar-duar-duar. Kecepatan serangan itu sangat cepat, dan bahkan lebih tidak terlihat. Itu benar-benar dipadatkan oleh hukum atribut angin. Dengan perpecahan, itu langsung membunuh hampir 10 penjaga, dan bahkan secara langsung membelah plakat gerbang rumah tuan kota menjadi 2. Tingkat sihir Anda sangat hebat. Penjaga yang masih hidup menunjukkan ketakutan, menatap Su-han, dan berkata dengan ngeri, "Kamu setidaknya setingkat magister." "Tertawalah jika ingin tertawa," ucap Su-han melangkah maju. "Seseorang ingin membobol mansion tuan kota." Penjaga itu segera meraung. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar terkondensasi ke tempat ini. Mereka secara alami melihat pemboman cahaya pedang barusan, dan ekspresi mereka berubah. Seseorang berani masuk ke rumah kastil. Di dunia para dewa iblis, seperti yang dibayangkan Su-han, hierarkinya sangat ketat. Keluarga Feng memiliki posisi yang mengakar di kota kuno Qingyang, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Kadang-kadang, hanya dengan melihat keluarga Feng orang bisa kehilangan nyawa. Dan sekarang, seseorang berani bergegas ke rumah tuan kota dengan keriuhan besar. "Siapa yang berani masuk ke rumah tuan kota keluarga Feng kami? Apa kau ingin mati?" Ada teriakan keras yang datang dari rumah tuan kota, dan kemudian, sekelompok sosok dengan cepat melangkah ke udara. "Apakah mereka semua mengembangkan sihir atribut angin?" gumam Su-han mendongak. Sihir atribut angin dapat terbang dalam waktu singkat, tetapi perlu mengkonsumsi elemen sihir. Siuh siuh siuh. Sekelompok sosok bergegas maju, dan pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya dengan wajah berkarakter Cina. Dia melihat Su-han sekilas, dan menatap plakat pintu yang telah terbelah menjadi 2, ekspresi kemarahan muncul di wajahnya. "Bangsat, kau berani menghancurkan plakat gerbang rumah tuan kotaku." Pria paruh baya itu berkata dengan tercekik yang sangat dingin. "Apa yang bisa kamu lakukan?" ucap Su-han menyipitkan matanya, dan sudut mulutnya terangkat. "Itu hanya penyihir agung tingkat 3, yang berani merajalela."
Tampaknya keluarga Feng memang kuat di kota kuno Qingyang ini. Cepat berlutut ke rumah tuan kota dan meminta maaf. Dengan begitu, keluarga Feng kami dapat menjamin mayatmu utuh. Teriak pria paruh baya. Ekspresi Su Han tiba-tiba menjadi dingin. Yang paling dia benci adalah mengatakan sesuatu seperti berlutut dan bersujud, yang terjadi di kehidupan sebelumnya, dan itu sama dalam kehidupan ini. Keluarga Feng sangat sombong. Aku ingin melihat apa yang kalian andalkan. Dum. Ketika suara itu jatuh, Su Han menembak langsung, dengan elemen sihir luar biasa mengembun di kehampaan, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi nyala api merah yang mengerikan. Di antara awan merah, suhu yang sangat panas terpancar, dan di bawah gelombang Su Han, seberkas cahaya merah yang mengerikan jatuh dari awan merah. Pemandangan ini seperti pemboman oleh pilar petir, kecuali sihir petir telah menjadi sihir api. Teknik Wu Yun Hua, hancurkan. Saat serangan itu jatuh, teriakan keras Su Han juga mencapai telinga semua orang. Wosh, siu siu siu. Api yang tak terhitung jumlahnya jatuh bersama dengan berkas cahaya, semua membombardir rumah tuan kota. Duar duar duar, hampir dalam sekejap mata, pintu mansion tuan kota dengan cepat dihancurkan, dan ada teriakan yang terus terdengar. Siapapun yang menyentuh nyala api ini akan langsung merasakan semburan panas di tubuh. Nyala api tidak membakar mereka, tetapi ketika mereka menyentuhnya, mereka merasa bahwa suhu jantung mereka akan meledak, kemudian, ada semburan api di dada mereka, dan bola api memenuhi tubuh mereka. Api jenis ini, seperti membakar jiwa, tidak dapat dipadamkan, mereka hanya dapat menyaksikan diri mereka terbakar sampai mati. Brengsek, pria paruh baya itu juga mengubah kulitnya, dan mencoba yang terbaik untuk menghindari nyala api, kalau tidak dia akan menyentuhnya. Karena bahkan dia, tidak ada cara untuk memadamkan nyala api ini. Siuh, klang, sesosok datang dari kejauhan, kecepatannya sangat cepat sehingga hampir sampai ke pria paruh baya dalam sekejap mata. Wajah pria paruh baya itu berubah drastis. Dia menatap Su Han, yang berdiri di depannya dengan senyum tegas di sudut mulutnya, dan meraung, apakah kamu penyihir garis ganda? Dia bisa melihat dengan jelas bahwa apa yang Su Han gunakan barusan adalah sihir api, tetapi pada saat ini itu mencapai kecepatan ekstrim, jelas itu adalah sihir angin. Sistem ganda. Su Han mengangkat telapak tangannya dan menepuk sedikit pria paruh baya itu, pak. Wosh. Ketika dia menepuknya dengan telapak tangannya, pria paruh baya itu merasakan suhu panas di sekitarnya segera turun, dan kabut air mengembun. Kabut menjadi semakin lebat, dan pada akhirnya membentuk aliran biru langit. Aliran airnya seperti air terjun, dari atas ke bawah, menyelimuti pria paruh baya seutuhnya, menutupi semua ruang. Pada saat ini, wajah pria paruh baya itu langsung memucat, dan dia merasa sedikit tercekik, seolah udara telah diblokir. Tentu saja, pada levelnya, bahkan jika dia tidak bernapas selama 3 hari 3 malam, dia tidak bisa mati. Namun, mati lemas hanyalah serangan tambahan dari arus ini. Serangan sebenarnya adalah duri es di dalamnya. Siuh siuh siuh, siuh, tus, ada begitu banyak duri es. Pria paruh baya itu mencoba yang terbaik untuk melawan dengan sihir angin, tetapi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Salah satu duri es menusuk punggungnya dengan paksa. Pada saat penetrasi, nafas sedingin es segera mengalir ke dalam darah, dan gerakan pria paruh baya menjadi semakin lambat. Pada akhirnya, di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, dia benar-benar berubah menjadi patung es. Mereka semua adalah pria paruh baya yang menatap patung es, dan tanpa sadar mengambil napas. Kapten Yuan yang baru saja mati seperti ini. Kapten Yuan yang juga seorang penyihir agung tingkat 3. Dia cukup kuat untuk menghancurkan pemimpin monster, tapi menghadapi orang ini, dia terbunuh dalam sekejap. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang hebat di tingkat magister. Semua orang memandang Su Han dengan hormat dan panik. Tidak ada kekuatan besar di tingkat magister di kota kuno Qingyang, tetapi masing-masing adalah yang tertinggi, bukan sesuatu yang dapat mereka hubungi.
Pantas saja berani masuk ke City Lord's Mansion. Bagaimana dengan Magister? Di City Lord's Mansion, ada eksistensi tingkat Magister Agung. Setelah membalikkan tangan, dia bisa menekan orang ini. Masih terlalu merajalela. Magister memang tirani, tapi bagaimanapun juga, dia bukanlah lawan dari Grand Magister. Keadaan keluar, dan itu jelas bahwa dia masih tidak terlalu optimis tentang Su Han yang secara paksa memasuki mansion Tuan Kota. Dan di sini Su Han, setelah memusnahkan pria paruh baya dan yang lainnya, meraihnya dengan santai, dan segera meraih semua cincin di tangan orang-orang ini. Orang-orang ini kaya, dan mereka yang berada di level magang sihir memiliki cincin luar angkasa. Su Han bergumam pada dirinya sendiri. Faktanya, bagi para pesulap, cincin luar angkasa sangat umum. Penelitian penyihir tentang hukum langit dan bumi jauh lebih tinggi daripada penelitian di benua Longwu, dan jauh lebih sederhana untuk memperbaiki cincin spasial semacam ini. Tentunya kamu harus menjadi seorang pesulap luar angkasa untuk bisa menyempurnakannya. Su Han juga bisa memperbaikinya, tapi bahan untuk memperbaiki cincin luar angkasa di benua Longwu benar-benar langka. Dibandingkan dengan benua Longwu, bahan yang digunakan untuk pemurnian cincin luar angkasa di dunia iblis ini bisa dikatakan umum. Cincin spasial tingkat terendah bernilai puluhan juta koin emas. Bukankah itu berarti saya telah memperoleh lebih dari 1 miliar koin emas dalam waktu singkat ini? Su Han tersenyum, dan segera menyimpan cincin-cincin luar angkasa tersebut. Dia tidak peduli tentang hal-hal ini, tetapi itu tidak berarti benua Longwu tidak peduli, dan itu tidak berarti bahwa orang-orang di Pavilion Tusen tidak peduli. Dengan cincin ruang angkasa, jauh lebih nyaman untuk mengangkut barang dan sejenisnya. Apalagi, di antara cincin spasial ini, ada lebih banyak atau kurang spar ajaib. Tombak sihir tidak berharga di dunia Dewa Iblis, tetapi dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan orang-orang di Pavilion Pembantaian Dewa ketika diperoleh di benua bela diri naga. Siuh, klang. Su Han berkedip dan bergegas langsung ke rumah Tuan Kota. Gulungan. Tepat pada saat dia memasuki mansion Tuan Kota, teriakan keras tiba-tiba menyebar. Wosh! Boom! Saat teriakan keras itu jatuh, sebuah tangan besar yang mengguncang langit tiba-tiba muncul dari kehampaan dan menekan Su Han. Ruang itu meledak secara langsung, dan lintasan dari 5 jari tampak hitam dalam kehampaan, dan ketika ditekan, itu muncul di depan semua orang. Sihir. Su Han menyipitkan matanya, mengulurkan tangan kanannya, dan menunjuk ke arah telapak tangan. Badai petir. Wosh! Di bawah telapak tangan itu, lapisan awan besar tiba-tiba muncul. Awan ini semuanya terkondensasi oleh atribut petir, yang muncul hampir secara instan. Saat dia muncul, Lei Yun memblokir momen itu dengan telapak tangannya. Artinya, pada saat ini, serangkaian guntur dan kilat yang menakjubkan tiba-tiba muncul, dan membombardir telapak tangan. Buom! 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 Suara keras yang mengerikan terus keluar. Telapak tangan awalnya ingin tertekan, tetapi di bawah serangan guntur dan kilat ini, dengan cepat menjadi ketiadaan, dan akhirnya menghilang sepenuhnya di langit. Sihir guntur. Ada suara yang datang dari mansion Tuan Kota, terdengar luar biasa, dan sepertinya sangat marah. Sihir api, sihir angin, sihir air, sihir petir, kau ternyata adalah penyihir 4 baris. Mengusir. Saat kata-kata itu jatuh, banyak sosok bergegas keluar dari rumah Tuan Kota. Pemimpinnya adalah orang tua. Orang tua itu mengenakan gaun Cina dengan rambut abu-abu, menatap Su Han dengan sedikit ketakutan. Apakah Grand Magister tingkat 1? Su Han juga menatap orang tua itu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Basis kultivasi Anda tidak cukup. Orang tua Feng Family City Lord's Mansion tidak memiliki batas. Tuan datang ke City Lord's Mansion, apa artinya ini? Orang tua itu mengerutkan kening. Dari saat kontak barusan, dia sudah melihat bahwa basis kultivasi Su Han setidaknya setingkat magister besar tingkat 1. Yang paling penting adalah, Su Han adalah seorang penyihir 4 baris. Dari titik ini saja, dia jauh lebih baik darinya.
Feng Wuya tidak tahu apakah Su Han telah menggabungkan keempat elemen sihir ini. Jika digabungkan, maka kekuatan Su Han akan sangat menakutkan. Anda menangkap bawahan saya, tetapi Anda tidak tahu mengapa saya datang ke sini. Ucap Su Han tersenyum. Orang-orangmu. Feng Wuya tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan kaget, apakah kamu dari dunia luar? Benar, jawab Su Han. Ekspresi pria tua itu segera menjadi suram. Dia tidak berencana untuk melawan Su Han sekarang, tetapi pada saat ini, pikiran itu menghilang. Kalian orang-orang dari dunia luar, sialan! Teriak Feng Wuya meraung. Sepertinya anak buahku memang ada di tanganmu. Mata Su Han dingin. Dia berkata bahwa Feng Wuya dari bawahannya segera tahu bahwa dia adalah orang dari dunia luar. Jelas bahkan Lian Yuze dan yang lainnya mungkin ada di rumah tuan kota ini. Hanya saja Su Han tidak mengerti mengapa penduduk asli dunia Dewa Iblis ini memiliki kebencian yang begitu dalam terhadap orang-orang dari luar. Bunuh! Feng Wuya berteriak, dan sekelompok sosok menembak di belakangnya, menyerang Su Han. Pada saat yang sama, Feng Wuya juga menyerang, merobek-robek ruang itu, menyalakan bilah angin satu demi satu, memotong ke arah Su Han. Hanya kau, dan kalian. Ucap Su Han mendengus dan melambaikan telapak tangannya. Wosh! Ada jeritan tajam meringkik dari kehampaan, seringai besar keluar lagi, dan kabut air yang tak berujung menguap di angkasa. Itu adalah burung phoenix api, bermandikan api di mana-mana, dan ketika berteriak, semua ruang di sekitarnya berubah menjadi ketiadaan. Wosh! Cekrak, kraak. Setelah semburan api burung phoenix, tanah mulai retak, dan retakan tampak padat seperti jaring laba-laba. Tanah dari rumah tuan kota adalah semua lapisan dengan bebatuan datar, tetapi pada saat ini, bebatuan ini hancur sepotong demi sepotong, seperti gempa bumi. Cahaya yang melonjak terpancar dari retakan. Dum! Detik berikutnya, di antara ekspresi tertegun dari orang yang tak terhitung jumlahnya, sosok besar perlahan bangkit dari tanah. Ini adalah kura-kura misterius, ukuran kura-kura itu ribuan meter, dan garis pandang bahkan tidak bisa dilihat. Baik anggota badan dan cangkang kura-kura besar semuanya terkondensasi oleh sihir atribut bumi, ukuran besar dan bahkan aura yang berat membuat orang merasa lemah. Dan sosok Su Han berdiri di bawah kura-kura misterius ini. Huo Feng, Suangwei. Mata Feng Wuya sedikit merah, dan dia meraung, kurasa kau masih bisa memanggil keempat binatang suci itu. Kalau begitu kamu lihat saja. Su Han mendengus, dan hantu harimau putih besar muncul di sebelah kirinya. Hantu ini panjangnya 100 meter, dan seluruh tubuhnya putih bersih. Ketika langit menderu, ruang di depannya rapuh seperti selembar kertas tipis, benar-benar hancur. Wosh wosh! Di sebelah kanan Su Han, awan dan kabut berjatuhan, cahaya hijau tua mulai bersinar, dan akhirnya berubah menjadi hantu besar. Hantu ini adalah naga sungguhan. Suzaku, Xuanwu, macan putih, Qinglong. 4 binatang suci, semuanya muncul. Ekspresi Feng Wuya sudah sangat jelek. Dia mengira Su Han memiliki 4 jenis sihir, yang sudah menjadi batasnya, dan juga sangat berlawanan dengan langit. Dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, Su Han benar-benar menggunakan sihir bumi lagi, dan itu juga mewakili sihir penghancur Baihu, dan sihir luar angkasa mewakili Qinglong. Menambahkan semua mantra, jumlah yang ditampilkan Su Han sudah mencapai 7 elemen. Dari segi kuantitas, mereka sudah berada pada level yang sama dengan Dewa Iblis Agung, yang selalu mereka abadikan sebagai dewa. Saya memberi Anda kesempatan. Suara Su Han mendengung dan menyebar ke seluruh kehampaan. Tempat ini didirikan oleh Kaisar Mogu Suci. Anda juga merupakan kehidupan yang diciptakan olehnya. Saya tidak perlu membunuh Anda dan kalian semua, tetapi premisnya adalah Anda harus segera melepaskan orang-orang saya. Kau bermimpi. Feng Wuya berkata dengan muram, di dunia iblis, saya bukan satu-satunya kota di kota kuno Qingyang. Ketika Anda masuk ke rumah tuan kota, lelaki tua ini telah memberitahu kota-kota kuno lainnya, bahkan negara kuno pada saat ini.
Saya khawatir Anda sudah tahu tentang ini. Anda tidak perlu menjadi sombong sekarang. Akan segera datang para resi Dharma yang akan maju dan menekan Anda. Aku mengatakannya untuk yang terakhir kali. Keempat hewan suci besar ini semuanya adalah sihir serangan kelompok. Kamu bisa dihitung sebagai keturunan Kaisar Mogu Suci. Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kau tak tahu malu. Suara Su-han menjadi dingin. Jelas, Feng Huya tidak berniat mengambil kesempatan ini, tidak hanya tidak menjanjikan Su-han, bila angin yang dia mainkan tanpa reservasi, semua datang ke arah Su-han. Jika kamu tidak ingin hidup, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Ekspresi Su-han benar-benar dingin, dan dengan lambaian telapak tangannya, Phoenix Api, salah satu dari 4 binatang suci, langsung meringkik dan bergegas menuju pusat mansion Tuan Kota, meledak di kehampaan. Boom! Suara keras yang mengerikan menyebar ke seluruh langit saat ini. Cahaya api yang mengerikan muncul dari kehampaan, seperti matahari yang meledak, dan seperti nyala api yang meletus, ada cahaya merah yang berdengung, berkedip di langit. Dalam jarak ratusan ribu mil, semua sosok bisa melihat cahaya merah di sini, dan mereka bahkan bisa merasakan suhu panas di dalamnya. Rumah Tuan Kota keluarga Feng menanggung beban paling berat di sini. Ketika api berkobar, bola api tak berujung jatuh di seluruh langit, tetapi setiap tempat yang terkena pasti akan langsung hancur menjadi ketiadaan. Seluruh rumah Tuan Kota keluarga Feng diselimuti api pada saat ini. Sekilas, seluruh rumah Tuan Kota keluarga Feng tampaknya telah menjadi bola api besar yang terbakar, dan diameter bola api besar ini setidaknya ada juga puluhan kilometer. Pemandangan ini memberi orang kesan visual yang kuat. Pada saat yang sama, kekuatan serangan super yang terkandung di dalamnya juga menyebabkan teriakan terdengar dari rumah Tuan Kota. Di bawah penyihir, semua penyihir berubah menjadi ketiadaan dan tiba-tiba terbakar sampai mati. Dalam sekejap mata, hanya ada Feng Huya di langit dari seluruh City Lord's Mansion. Sebuah cahaya tak terlihat mengelilingi tubuh Feng Huya. Ketika disentuh oleh nyala api, cahaya itu akan menghilang secara langsung, tetapi di saat berikutnya, Feng Huya akan memadatkan satu sama lain lagi. Ini adalah sihir pertahanan berbasis angin. Meskipun angin bertiup kencang, dia sangat terkejut dengan kekuatan serangan Su-han saat ini. Dia adalah seorang penyihir, dan dia memiliki penelitian mendalam tentang sihir secara alami. Dalam keadaan normal, sihir serangan kelompok seperti itu, kecuali mantra terlarang, umumnya memiliki kekuatan serangan yang rendah. Jika kekuatan serangan lumum kuat atau lemah, sihir serangan tunggal masih kuat. Tapi sihir 4 binatang suci yang digunakan Su-han bukanlah kutukan terlarang, tetapi kekuatan serangannya sangat menakutkan. Feng Huya sendiri tidak ragu. Tanpa perisai cahaya tak terlihat di luar tubuhnya, dia mungkin bersentuhan dengan api. Pertama kali akan langsung diuapkan. Tolong tinggalkan leluhur. Feng Huya mundur dengan cepat, mencoba menghindari serangan api, tetapi apinya terlalu lebar dan terlalu padat. Itu benar-benar menyelimuti rumah Tuan Kota Nuoda. Selama dia masih di rumah Tuan Kota, dia akan terkena nyala api, menyerang. Itu adalah hujan meteor api besar, sangat menakjubkan. Wung! Ada suara mendengung dari langit dan bumi di bawah teriakan keras Feng Huya, tanah bergetar, dan tanah di tengah rumah Tuan Kota di kejauhan tiba-tiba runtuh. Pemuda berkemeja biru itu bergegas keluar. Leluhur! Melihat pemuda ini muncul, Feng Huya terlihat sangat gembira, dan segera berlari menuju pemuda itu. Wosh! Tetapi pada saat ini, Su-han melambaikan telapak tangannya, dan harimau putih besar itu tiba-tiba berlari keluar. Kecepatannya begitu cepat sehingga tak terlukiskan, dan ia sampai ke punggung Feng Huya hampir dalam sekejap. Wajah Feng Huya berubah drastis, rambutnya tegak, kulit kepalanya meledak, dan perasaan krisis yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dari hatinya. Bagaimana bisa begitu cepat? Di bawah kepanikan Feng Huya, dia tidak berani melihat ke belakang sama sekali. Dia menaruh semua harapannya pada pemuda itu. Pada saat ini, harimau besar Bai Hu telah berada di belakang Feng Huya,
dan cakarnya yang besar seperti gunung besar menutupinya ke arah Feng Wuya. "Leluhur, selamatkan aku!" teriak Feng Wuya meraung. Dia tidak percaya betapa kecepatan harimau putih ini begitu cepat. Harimau Baihu, Lord Destroy, ini tercatat di buku kuno. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan serangan harimau putih begitu kuat, tetapi dalam buku-buku kuno, kecepatan harimau putih tidak dijelaskan secara mendetail. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuya mengalami ketakutan sebenarnya dari keempat binatang suci itu. Dan empat binatang suci ini bukanlah empat binatang bijak yang sebenarnya, mereka hanya empat binatang sihir bijak yang telah dikembangkan Su Han dari ingatan. Boom! Ketika harimau Baihu menabraknya, itu tampak santai, tetapi ruang itu meledak dengan keras. Saat ini, kekosongan itu seperti danau yang tenang, dan cakar harimau putih seperti batu besar seberat puluhan ribu kilogram. Kemanapun ia melewatinya, semua ruang terbalik, kehancurannya tak terlukiskan. Paksa, biarkan Feng Wuya bangkit dalam keputusasaan, bahkan mata pemuda itu menyusut dengan parah. Wosh! Pemuda itu melambaikan telapak tangannya, dan ada angin bersiul di bawah kakinya. Itu adalah Long Juan Feng besar, yang diambil oleh pemuda itu. Kecepatan Long Juan Feng sangat cepat, membuat kekacauan di tanah, dan sebelum angin mendekat, dia meraih yang terakhir. "Apakah Anda ingin menyelamatkannya?" Suara sedingin Es Su Han datang. "Aku telah memberinya kesempatan, tetapi dia tidak menghargainya. Dia ingin mendatangi kalian yang hidup di dunia iblis, yang tidak pernah berhubungan dengan dunia luar selama bertahun-tahun, dan benar-benar berpikir bahwa dialah satu-satunya. Jika Mogu Suci tidak ada, aku akan mengambil tindakan untuk memberitahumu apa yang dimaksud dengan langit dan manusia." Wosh! Saat kata terakhir Su Han jatuh, Xuan Wu tiba-tiba berdiri di bawah kakinya, mengayunkan anggota tubuhnya di tanah, dan membuat lingkaran. Sosok Xuan Wu benar-benar terlalu besar, hanya berbalik. Sosok Su Han melampaui harimau putih dan datang ke Feng Wuya. Dia tidak mengambil tindakan apapun secara pribadi. Ketika King Long yang telah mengikutinya mendekati Feng Wuya, dia meraung ke langit, dan ekor naga besar itu tiba-tiba menghantam Feng Wuya dan jatuh ke Feng Wuya dengan keras. Duar! Perisai pelindung luar Feng Wuya langsung hancur, seteguk darah menyembur keluar, wajahnya pucat, dan dia merasa bahwa elemen magis di sekujur tubuhnya akan terguncang. Untuk semua ini, Feng Wuya sama sekali tidak peduli. Dia buru-buru mengatur keadaannya dan ingin memadatkan perisai pelindung lagi, karena saat ini hanya perisai pelindung yang bisa memberinya rasa aman. Tapi Su Han jelas tidak berniat memberinya kesempatan ini. Hampir saat ekor naga menyapu Feng Wuya, mulut King Long yang besar muncul ke langit di atas Feng Wuya. Di mata pemuda yang marah, King Long menelan Feng Wuya. King Long adalah ilusi, lebih transparan, dan semua yang ada di tubuhnya dapat dilihat dengan jelas. Saat Feng Wuya ditelan, itu berubah menjadi lampu hijau dan dengan cepat diserap oleh King Long. Pada akhirnya, hanya satu cincin luar angkasa yang dimuntahkan oleh King Long, dan Su Han membawanya ke cincin luar angkasa. Semuanya adalah cerita yang panjang, tetapi terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Su Han membunuh Feng Wuya dan mengambil cincin luar angkasa di tangannya. Semuanya dilakukan dalam sekali jalan, seolah-olah dia telah mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi, dan bahkan lebih dari semua tindakan Feng Wuya. Baru setelah dia menyingkirkan cincin luar angkasa, tangan besar pemuda itu meraihnya. Terlalu lambat. Su Han menggelengkan kepalanya dan menatap pemuda itu. "Kamu adalah magister tingkat 3, tapi mempelajari sihir sangat buruk." Apa yang Su Han katakan benar, pemuda siulian itu menggunakan sihir angin. Sihir angin, yang paling penting bukanlah serangan atau pertahanan, tapi kecepatan. Jika Su Han menjadi pemuda itu, dia pasti akan menyelamatkan Feng Wuya sebelum Su Han membunuh Feng Wuya. Pemuda itu menatap Su Han sejenak, lalu berbalik dan bergegas menuju kejauhan. Su Han sedikit mengernyit, dia khawatir tentang keselamatan Lian Yuze dan yang lainnya, tapi dia tidak mengejarnya. Di bawah sosok yang berkedip-kedip,
dia bergegas menuju lubang besar yang pria muda itu meledak ketika dia bergegas keluar. Dia bisa merasakan bahkan Lian Yuze dan yang lainnya masih memiliki aura, dan aura mereka ada di lubang besar ini. Faktanya, itu memang masalahnya, bawah tanah mansion tuan kota ini adalah ruangnya sendiri, yang digali secara mendalam. Ketika Su Han datang ke sini, dia melihat altar besar, patung setinggi 10 meter, dan bahkan Lian Yuze dan lainnya yang diikat ke pilar batu di depan patung. Ada kekuatan sihir di pilar batu, dan bahkan Lian Yuze dan yang lainnya terikat padanya, seperti Sangguan Mingxin sebelumnya diikat dengan benang merah oleh Dao Ye. Tingkat kultivasi sekecil apapun tidak dapat ditampilkan. Dan di samping Lian Yuze dan yang lainnya, ada cincin gelap dan dalam yang tampak seperti langit malam. Cincin ini, hanya dengan melihatnya, membuat orang merasakan keinginan untuk tenggelam ke dalamnya. Kakak, itu harta karun, aku merasakannya. Ucap Xianger menunjuk ke cincin itu. Ya, jawab Su Han mengangguk sedikit. Master Pavilion. Melihat kedatangan Su Han, Lian Yuze dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Dengan rasa bersalah di wajah Liu Feng, dia berbisik, sejak saya memasuki gerbang rusa, saya telah membuat masalah bagi Master Pavilion. Jika saya mengetahui hal ini akan terjadi, saya tidak akan ikut masuk gerbang rusa. Jika bukan karena masalah yang kau berikan padaku, aku tidak akan menemukan rumah harta karun yang besar ini, jawab Su Han tersenyum. Ini memang rumah harta karun, karena tidak jauh dari Su Han dan yang lainnya, terdapat bebatuan kristal seluas laut yang memancarkan berbagai warna. Spar itu adalah spar ajaib dengan berbagai atribut. Sekilas, setidaknya ada jutaan, semuanya ditumpuk menjadi gunung besar, elemen magis yang kaya melayang di atas. Spar ajaib, bagi penyihir, adalah sesuatu yang harus diperoleh dan digunakan. Jika dia berada di kehidupan sebelumnya, Su Han tidak akan peduli, tetapi sejak dia terlahir kembali, dia belum pernah melihat begitu banyak spar ajaib. Ini layak menjadi dunia Dewa Iblis, ini hanya sebuah kota kuno Qingyang, jika itu adalah perbendaharaan negara kuno, saya khawatir akan ada lebih banyak pertarungan sihir. Su Han diam-diam berkata di dalam hatinya. Sayangnya, dia sangat sadar diri. Hanya sebuah kota kuno, ada magister besar tingkat 3, di negara kuno, saya takut akan ada petapa Dharma. Petapa Dharma, juga dikenal sebagai magister suci, disebut sebagai petapa Dharma. Sedangkan untuk Dewa Dharma, Su Han berpikir itu tidak mungkin. Bagaimanapun, ada celah antara Dewa Dharma dan Pertapa Dharma. Sangat sulit untuk dipromosikan dari Pertapa Dharma menjadi Dewa Dharma. Basis budidaya penyihir Su Han saat ini hanyalah magister tingkat 4. Bahkan jika dia menerobos, dia hanyalah magister tingkat 5. Meskipun dia telah menguasai banyak jenis sihir, dia belum mencapai tingkat fusi sihir, jadi dia jelas bukan lawan dari Pertapa Dharma. Bertarung dengan level yang sama, Su Han bisa menyapu, tapi jika dikepung oleh banyak kultivator di kelas yang sama, pasti akan berakhir dengan kematian. Mereka ingin menggunakan kalian sebagai persembahan, untuk memberi penghormatan pada patung ini. Su Han memandangi patung itu, yang tergambar di atasnya persis seperti penampakan Kaisar Seng Mogu. Lian Yuze mengangguk, patung ini, mereka selalu menyebutnya Dewa Iblis Besar, sama seperti orang-orang dari benua Longwu, mengagumi naga yang sebenarnya. Penduduk asli di sini sangat membenci kita, orang luar, mengatakan bahwa kita telah mengambil semua harta yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis Agung, ucap Liu Feng. Su Han terkejut sesaat, dan akhirnya sadar. Tak heran jika Feng Wuya merasakan kebencian itu ketika mengetahui dirinya adalah orang luar, ternyata karena alasan inilah. Su Han mendengus dan membantu Lian Yuze dan keempatnya keluar dari masalah mereka, dan segera melambaikan tangan mereka, dan memberi masing-masing dari mereka 10 cincin luar angkasa. Ambil semua spar ajaib ini, dan semua alat sihir, taruh di ring luar angkasa, ucap Su Han. Baik Master, ucap mereka berempat menunjukkan kegembiraan dan bergegas menuju spar ajaib.
Tidak hanya banyak spar sihir, tetapi juga banyak peralatan sihir. Meski levelnya berbeda, itu cukup untuk sementara waktu bagi penduduk Paviliun Tusen. Beberapa dari perangkat ini adalah gelang, beberapa adalah tongkat, beberapa adalah roti, dan beberapa adalah kalung. Efeknya juga berbeda-beda, ada yang bisa menyimpan elemen sihir, ada yang bisa meningkatkan kekuatan serangan sihir, dan ada yang punya sihir sendiri. Selama ada elemen sihir, mereka bisa dilemparkan secara instan dan bisa digunakan tanpa batas. Saya terlahir kembali sebagai Zhou Zhangqi. Untuk pengawal malam ungu dan pengawal Mingyue dari Paviliun Tusen, dengan spar dan alat sihir ini, kekuatan mereka pasti akan meningkat lebih dari 1 tingkat. Kerumunan itu seperti serigala ke dalam kawanan, dengan cepat menyingkirkan semua spar sihir dan peralatan sihir, dan tidak ada yang tersisa. Setelah melakukan semua ini, Su Han mengalihkan pandangannya ke cincin yang perlahan melayang di depan patung. Tanpa ragu, dia langsung melambaikan tangannya dan menerima cincin itu ke dalam ruang penyimpanan. Kita tidak bisa terlalu lama di sini, ayo pergi. Setelah menerimanya, Su Han berbicara lagi, membawa 5 orang termasuk Xianger, dan bergegas keluar gua pada saat yang sama, bergegas keluar. Tidak lama setelah mereka pergi, sebuah kapal perang besar muncul dari luar angkasa. Kapal perang kosong ini adalah ilusi, dan itu benar-benar dipadatkan oleh elemen sihir, hampir semuanya telah mencapai intinya. Terlihat banyak spar sihir ditempatkan di sekitar kapal perang, dan justru dengan elemen sihir yang terus-menerus dipancarkan oleh spar ajaib ini, mereka memiliki kemampuan untuk membuat kapal perang Void terbang. Ratusan orang berdiri di kapal perang, di antara mereka, ada pemuda yang melarikan diri dari kota kuno Qingyang. Orang luar. Di depan pemuda ini, berdiri seorang lelaki tua dengan sosok bungkuk. Rambut lelaki tua itu ternyata ungu. Melihat ke kejauhan, matanya menyipit. Arah yang dia lihat persis ke arah yang dituju Su Han dan yang lainnya. Mereka di sana. Orang tua itu menunjuk ke depan dan berkata dengan ringan, "Malam suci, gunakan blokade luar angkasa untuk menghalangi jalan mereka." Siu. Segera, seorang pria berbaju hitam keluar. "Yue Hua, gunakan sihir bumi untuk merasakan lokasi mereka." Iya, orang lain keluar. Ini adalah seorang wanita tua dengan rambut abu-abu. Ketika dia mengangguk, telapak tangannya rata di tanah. Roh surgawi, hujan. Orang ketiga keluar dari kerumunan, dan ada putaran riak di sekujur tubuhnya. Orang ini berada di tengah riak, dan dia tidak bisa melihat penampilannya. Jika Su Han dan yang lainnya ada di sini, mereka akan terkejut mengetahui bahwa 3 orang yang keluar, masing-masing dari mereka telah mencapai Magister Agung tingkat 6. Dan orang tua yang telah memerintah sepanjang waktu, kekuatannya adalah puncak dari Magister hebat tingkat 7. Di hutan tandus yang luas, Su Han dan yang lainnya muncul. Jika pohon besar di hutan tandus ini bertahan ribuan tahun, batang utamanya lebarnya 100 meter, dan hanya sebatang pohon besar saja yang akan menutupi langit dan membuat tempat itu menjadi sepi. Su Han hendak mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba mengerutkan kening, meraih semua orang dan bergegas ke dalam kehampaan. Wosh! Pada saat mereka bergegas ke dalam kehampaan, di tanah, sepotong cahaya Huangse bumi menyala. "Master Paviliun, apa itu?" tanya Sangguan Mingxin. "Mereka telah menemukan kita." Wajah Su Han tenggelam. Lian Yuze mengerutkan kening dan berkata, "Kita telah berlari begitu lama, dan Master Paviliun masih menggunakan sihir angin, hampir menjadi kecepatan tercepat. Adakah orang yang lebih cepat dari Master Paviliun?" "Ini tidak lebih cepat dariku, hanya saja ini adalah keajaiban reaksi dari elemen tanah, yang bisa merasakan keberadaan kita." Su Han berkata dengan wajah cemberut bahwa Feng Wuya benar, dia telah memberitahu pembangkit tenaga listrik kota-kota kuno lainnya. Menurut jangkauan penginderaan sihir bumi ini, orang yang mengeluarkan sihir ini setidaknya adalah iblis besar tingkat ke-6. Magister tingkat 6. Bahkan ekspresi Yuze berubah drastis, dia adalah seorang penyihir,
dan dia tahu kesulitan terbaik dari penyihir Siulian, dan dia juga tahu kekuatan terbaik dari seorang penyihir tingkat tinggi. Kekuatan magister besar tingkat 6 bisa dikatakan menakutkan dan menakutkan. Jika ditempatkan di benua bela diri naga, itu bisa dibandingkan dengan alam berdaulat naga. Dengan kata lain, setidaknya satu pembangkit tenaga listrik kerajaan naga mengejar mereka. Wung! Di kehampaan, suara mendengung tiba-tiba muncul, dan kemudian ruang di depan Su Han dan yang lainnya berputar. Tidak hanya bagian depan, tetapi juga bagian belakangnya, dan bahkan sisi kiri dan kanannya, saat ini terpelintir. Penjara jurang yang dalam. Ekspresi Su Han menjadi lebih suram, magister besar tingkat 6. Dia tahu sihir ini paling baik, karena dia sebelumnya menggunakannya untuk menangani Liu Shui Wuhen dan Duan Muci dan yang lainnya, dan itu adalah tempat darah naga yang menjebak bayangan Merkuri di penjara jurang. Hanya saja pada saat ini, penjara jurang ini digunakan untuk menangani dirinya sendiri, dan juga digunakan oleh Magister Agung tingkat 6, dan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Mendengar kata-kata Su Han, wajah Lian Yuze dan yang lainnya berubah lagi. Setelah penjara jurang ditutup, langit tiba-tiba menjadi gelap. Ada tetesan hujan yang menetes dari langit di beberapa titik. Ini memang tetesan hujan, dan memang hanya satu. Pergi! Su Han berteriak, meraih Xianger, dan pada saat yang sama, dengan Lian Yuze dan yang lainnya, mereka melesat mundur. Dalam sekejap, jika menjadi sangat lambat, tetesan hujan jatuh dari pandangan semua orang, semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah, dan akhirnya jatuh ke tanah. Saat itu jatuh ke tanah, sepotong besar es tiba-tiba muncul. Es batu muncul di hampir semua ruang dan tanah yang dikelilingi oleh penjara jurang. Es batu menggigit tulang, dan itu sangat dingin. Bahkan Lian Yuze dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Liu Feng, Hong Yu, dan bahkan Sang Guan Mingxin akhirnya menyadari kengerian para penyihir tingkat tinggi saat ini. Itu hanya tetesan hujan, bukan seukuran jari, dan luas beberapa kilometer diubah menjadi es batu. Bagaimana jika 2 tetes? Bagaimana kalau 3 tetes? Atau bahkan, seperti hujan sungguhan. Semua orang mendongak, dan dalam tatapan mereka, tetesan hujan mulai menetes dari dalam awan gelap. Pap, pap, saat ini, suara tetesan hujan yang jatuh ke tanah keluar, seperti hujan biasa. Tapi semua orang mengerti bahwa ini bukan hujan biasa, ini adalah tetesan air hujan yang bisa merenggut nyawa manusia. Semakin banyak tetesan hujan, dari awal 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, dalam sekejap mata, menjadi puluhan, ratusan, ribuan. Sosok Su Han dan yang lainnya terus berkedip, mencoba menghindari tetesan hujan. Untuk Su Han saja, dia tidak terlalu takut. Meskipun dia adalah magister besar tingkat 4, dia 2 langkah lebih rendah dari orang yang mengeluarkan tetesan hujan ini. Tetapi dengan penelitiannya tentang sihir, dia dapat dengan mudah memecahkan kebekuan. Tapi bahkan Yuze dan yang lainnya tidak akan melakukannya. Begitu mereka dibekukan, mereka akan berubah menjadi patung es, dan jiwa mereka juga akan dibekukan. 4 Sein Xuanwu, melihat bahwa hujan semakin deras dan deras, akhirnya berubah menjadi hujan lebat. Tidak mungkin untuk mengelak hanya dengan menghindar. Su Han membuka mulutnya dan melemparkan sihir 4 binatang suci lagi, dan sosok besar muncul dan menutupi kepala semua orang. Hujan turun di Xuanwu, dan terlihat jelas bahwa sosok Xuanwu yang besar itu dengan cepat menyusut. Su Han tahu betul bahwa inilah alasan erosi Xuanwu. Jika ini terus berlanjut, Xuanwu ini akan semakin mengecil, dan pada akhirnya akan hilang sama sekali. Pada saat itu juga menunjukkan bahwa 4 binatang sihir suci Su Han telah dipatahkan. Jika kau tidak dapat melarikan diri, orang tua ini akan membunuhmu. Saat ini, ada suara di depannya. Su Han menoleh dan melihat, hanya untuk melihat layar muncul di atas penjara jurang. Di layar, sebuah kapal perang kosong besar bergerak maju dengan cepat, kecepatannya tak terlukiskan. Dan di kapal perang Void,
ada ratusan sosok yang berdiri, dan yang berbicara, itu adalah lelaki tua itu. Di samping lelaki tua itu, lelaki muda di kota kuno Qingyang, dengan cibiran di sudut mulutnya, memandang Su Han seperti orang mati. Mereka ada di puncak gunung. Su Han mengerang sedikit dan berkata, dengan kecepatan kapal perang kosong ini, kamu bisa datang ke sini dalam 3 menit. Yang dia maksud adalah jika dia ingin bertahan hidup, dia harus menghancurkan penjara jurang dalam 3 menit. Jika tidak bisa rusak, tidak perlu menunggu kedatangan kapal perang yang kosong, hujan lebat saja sudah cukup untuk membunuh semua orang dengan kedinginan. Kamu benar-benar hanya punya 3 menit. Orang tua itu memandang Su Han dan berkata dengan ringan, ternyata itu adalah basis kultivasi dari Magister Agung tingkat keempat, yang tidak buruk, tetapi di dunia iblis, Magister Agung tingkat keempat masih jauh dari cukup. Su Han tampak murung dan mengabaikannya. Ini jelas merupakan krisis terbesar yang dia temui sejak dia terlahir kembali di benua Longwu. Bahkan dengan penelitiannya sendiri tentang sihir, dalam 3 menit, sulit untuk menerobos penjara jurang magister hebat tingkat 6 ini. Pindahkan sihir darimu ke orang tua ini, aku bisa mengampuni hidupmu. Orang tua itu berkata, jika kamu begitu berbakat, sayang untuk membunuhmu. Itu hanya sihir, setidaknya kamu bisa bertahan, kan? Su Han tiba-tiba memandang orang tua itu dengan ekspresi dingin, apa yang kamu katakan itu sederhana, kamu benar-benar mengira aku tidak tahu apa artinya. Jika aku benar-benar meneruskan kepadamu, apalagi sihir, aku takut bahkan jiwa itu milikmu. Meneruskan, sebuah lelucon, mungkin orang lain tidak tahu apa artinya meneruskan, tapi sebagai penguasa tempat perlindungan, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa maksud Su Han? Tidak hanya penyihir yang dapat meneruskan, tetapi bahkan pejuang, pembudidaya, dan lainnya dapat diwariskan. Orang yang mentransfer harus bersedia, dan setelah transfer berhasil, orang yang mentransfer tidak hanya tidak memiliki dasar kultivasi, tetapi bahkan jiwa akan ditelan bersama. Karena bakat itu sendiri berasal dari jiwa, jika tidak menelan jiwa bagaimana cara mendapatkan bakat? Meski Su Han tidak peduli dengan bakatnya, tapi ranahnya, semua penelitiannya, semua ingatannya, masih berasal dari jiwanya. Orang tua itu terus memaafkan dirinya, tapi ingin membuat Su Han berpikir bahwa dia akan benar-benar bertahan, jadi dia rela meninggal. Kamu tahu, melihat penampilan Su Han, lelaki tua itu mengerutkan keningnya, lupakan, kau tahu, tapi lelaki tua ini memperingatkanmu, lebih baik menyebarkannya. Bagaimanapun, kau mati jika aku mati. Tidak perlu membawa orang di sekitarmu dan mengikutimu. Mati bersama, kan? Apa menurutmu kamu bisa membunuhku? Su Han mendengus, dan segera mengabaikannya, di bawah perlindungan kura-kura misterius, sosoknya berkedip-kedip. Sebelum dia sampai ke ruang bengkok dari penjara jurang di depan, telapak tangannya segera menempel padanya. Pengadilan mati. Di layar, seorang pria berbaju hitam mencibir. Orang ini adalah malam suci untuk melemparkan penjara jurang. Dia adalah magister tingkat 6, dan Su Han hanya magister tingkat 4 dari sudut pandang Holy Knight. Dengan kultivasi Su Han sebagai alam, menyentuh penjara jurang ini sama saja dengan mencari kematian. Penjara jurang yang ditampilkan wilayahnya tidak hanya sesederhana menjebak lawan, tapi juga penuh dengan kekuatan ofensif yang kuat. Boom! Benar saja, saat telapak tangan Su Han menyentuh jurang maut, dia langsung bangkit kembali. Tenggorokannya sedikit manis, dan sepertinya ada darah yang akan muncrat, tapi Su Han mencoba yang terbaik untuk menahannya dan menelannya lagi. Wajahnya sedikit pucat, alisnya berkerut, dan ketika dia berpikir tentang bagaimana memecahkan penjara jurang ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa banyak elemen magis masih ada di atas kepala Xianger. Penjara jurang ini dipisahkan dari elemen sihir yang menarik Xianger. Mata Su Han berbinar dan dia tertawa terbahak-bahak, hahaha, ya, Xianger adalah penyihir seluruh keluarga, dan dewa sihir sejati ada di sini, dan dia tidak bisa memutuskan ketertarikan timbal balik antara dirinya dan elemen magis. Ketika suara itu jatuh, sosok Su Han berkedip,
mengarahkan Lian Yuze dan yang lainnya langsung ke atas kepala Xiang'er. Setelah berhenti, dia segera duduk bersila, matanya tertutup rapat, rambutnya terentang, dan kekuatan menelan yang menakjubkan keluar dari dirinya. Krisis hidup dan mati, hanya ada satu pertarungan. Su Han bergumam di dalam hatinya, di kehidupan terakhirku, aku menggunakan seni Kaisar Naga Iblis untuk menyerap elemen magis, dan baru kemudian aku menjadi bingung dan terlahir kembali di sini. Tapi pada saat itu adalah basis budidaya Dewa Sihir tingkat ketiga untuk menelan elemen sihir, dan itu adalah basis kultivasi dari dominator tempat perlindungan untuk melakukan teknik Kaisar Naga Iblis. Saat ini, saya bukan dewa ilegal, apalagi Master Suaka. Jika saya bisa menelannya dengan teknik Kaisar Naga Iblis, saya bisa menerobos penjara jurang ini. Jika saya tidak bisa menelannya, saya akan ditelan dan mati. Sejujurnya, Su Han masih ragu-ragu di dalam hatinya. Bagaimanapun, di kehidupan terakhir, dia terlahir kembali di benua Longwu karena ini, dan semua keterampilan kultivasinya menghilang, dan usahanya selama hampir 100 juta tahun menghilang dalam sekejap. Dalam kehidupan ini, meskipun tidak setinggi kehidupan sebelumnya, bahkan jika hilang tidak terasa tertekan, tetapi jika dibalas, tidak hanya basis kultivasi, tetapi juga jiwanya akan menghilang. Jika situasi sebelumnya terulang, Su Han benar-benar tidak yakin apakah dia memiliki keberuntungan itu dan terlahir kembali. Tetapi jika Anda tidak melakukan ini sekarang, Anda dan yang lainnya akan dikepung di sini, dan orang tua itu serta yang lainnya akan tetap mati jika mereka datang. Ekspresi Su Han menjadi tenang, dan mata sipitnya menunjukkan ketegasan. Dia bukan orang yang ragu-ragu, dan krisis saat ini tidak membuatnya ragu. Seni Kaisar Roh Naga, telan. Wosh! Su Han tiba-tiba berteriak, dan hisapan di tubuhnya bahkan lebih menakutkan, seperti mulut besar, hampir seketika, menelan sebagian besar elemen sihir yang tak terlihat di atas kepala Xiang'er. Ada terlalu banyak elemen sihir di dunia Dewa Iblis. Keberadaan di sini awalnya adalah seorang penyihir, dan Xiang'er adalah penyihir keluarga penuh, memiliki kemampuan untuk menarik elemen sihir, bahkan jika ditelan oleh Su Han. Elemen sihir masih datang dengan cepat lagi. Ingin membuat terobosan. Di layar, di kapal perang Void, lelaki tua itu tiba-tiba tertawa. Saya harus mengatakan, lelaki tua ini mengagumi ketekunan Anda, tetapi menurut Anda hanya dalam 3 menit, Anda benar-benar dapat menerobos. Tidak. Sekarang waktumu bukan 3 menit, hanya 2,5 menit. Mereka paling tahu kesulitan terobosan magister. Dari tingkat 4 hingga tingkat 5, bahkan para jenius terbaik harus mundur setidaknya untuk beberapa bulan. Magister biasa kebanyakan mundur selama lebih dari setahun sebelum mereka dapat membuat terobosan total. Dan Su Han, hanya dengan 2,5 menit, ingin membuat terobosan. Itu fantasi. Su Han tidak menghiraukan lelaki tua itu, dia tahu bahwa lelaki tua itu pasti ingin mengganggu pikirannya dengan kata-kata. Dengan kondisi pikirannya, bisa dikatakan dia tenang, bagaimana mungkin karena perkataan lelaki tua itu. Wosh, buong. Saat ini, terdengar suara gemuruh yang menakutkan di dalam diri Su Han. Penampilannya menonjol, dan itu berubah menjadi bola, seolah dia tidak bisa menyerap elemen magis itu. Su Han mengatupkan giginya, wajahnya memerah, dan kulitnya mulai menjadi sedikit jorok. Master Pavilion. Melihat ekspresi Su Han, Lian Yuze dan yang lainnya terkejut, tetapi mereka tidak ada hubungannya. Kultivasi, sihir, seni bela diri, bahkan kelangsungan hidup biasa tidak terlihat. Saya Su Han, pernah menjadi penguasa tempat suci. Jika saya tidak dapat mengatasi kesulitan ini, apalagi yang dibicarakan Kaisar kuno Naga Iblis. Suara Su Han mencapai telinga Lian Yuze dan yang lainnya saat ini, dan bahkan lelaki tua itu dan yang lainnya. Mereka hanya tahu bahwa itu berlawanan dengan langit, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang Naga Iblis kuno, dan mereka bahkan tidak tahu tempat perlindungannya. Tentu saja mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Su Han. Kamu tidak bisa menerobos.
Orang tua itu samar-samar merasakan firasat buruk, mengerutkan kening dan berteriak, bahkan jika kamu bisa menerobos, kamu hanya magister tingkat 5. Di tangan orang tua itu, kamu masih seperti semut. Jika Su-han tidak mendengarnya, itu membengkak, tapi dia tetap tidak berhenti, dan teknik Demon Dragon Emperor terus bekerja. Hisap yang luar biasa, mulut demi mulut, tapi setiap kali ada elemen magis yang kental, dia akan terpengaruh oleh Su-han. Cepat serap, boom. Pada saat tertentu, Su-han meledak dengan ledakan. Master Pavilion, ekspresi Lian Yuze dan yang lainnya berubah secara drastis. Tapi melihat Su-han saat ini berdarah dan berdarah, tubuhnya telah benar-benar meledak dan darah menyembur dari kekosongan. Bahkan Lian Yuze dan yang lainnya mengira Su-han sudah mati. Bagaimanapun, dia meledak dan bagian-bagian tubuhnya yang mematikan lenyap. Jika dia tidak mencapai alam Dewa Naga, pada dasarnya dia akan mati. Kakak laki-laki, teriak Xianger juga terkejut, wajahnya yang cantik pucat. Dia baru saja menemukan Su-han, dan Su-han mengalami krisis seperti itu. Jika Su-han meninggal, siapa yang akan mengurusnya? Sejak Xianger bangkit, selain pria itu, Su-han adalah orang pertama yang berhubungan dengannya. Dia sudah lama tidak berhubungan dengan pria itu, hampir hanya bertatap muka, dan pria itu pergi. Dapat dikatakan bahwa Su-han adalah satu-satunya kerabat yang dia bangun sekarang. Perasaan ini seperti bayi yang baru lahir, seperti orang tuanya sendiri. Kakak, jangan mati. Xianger begitu ketakutan sampai air mata mulai memenuhi matanya. Meninggal. Di layar, lelaki tua itu dan yang lainnya menyaksikan tubuh Su-han meledak, dan lelaki muda berpakaian biru itu tiba-tiba tersenyum. Itu orang tua, wajahnya sedikit tenggelam, dan dia dengan dingin mendengus, itu sangat rentan. Begitu banyak penyihir yang mati, ini benar-benar hal yang kejam. Master Pavilion, bahkan Yuze dan yang lainnya hendak bergegas menuju Su-han saat ekspresi mereka berubah. Jangan kemari. Tapi saat ini, suara Su-han terdengar. Lian Yuze dan yang lainnya terkejut, melihat melalui kabut darah, mereka melihat. Kepala Su-han masih ada. Master Pavilion belum mati. Melihat pemandangan ini, bahkan Yuze dan yang lainnya pun senang, dan Xianger juga lega. Bahkan lelaki tua itu dan yang lainnya, pupil matanya sedikit menyusut. Itu tidak mati. Senyuman di sudut mulut pemuda itu mengeras, dan dia menatap Su-han dengan tidak percaya. Seorang penyihir tidak seperti seorang pejuang. Ketika seorang pejuang mencapai alam Dewa Naga, dia dapat memadatkan jiwa dan memiliki kehidupan kedua. Adapun pesulap, jika Anda ingin memiliki jiwa, Anda harus mencapai alam Dewa Sihir. Tentu saja semangat primordial antara keduanya juga sangat berbeda. Burung bodoh itu terbang lebih dulu. Setelah roh primordial penyihir terkondensasi, itu akan mencapai alam Dewa Magis, tidak hanya memiliki kehidupan kedua, tetapi kekuatan roh primordial bahkan lebih menakutkan. Roh primordial dari alam Dewa Naga hanyalah kehidupan lain. Orang ini hanya penyihir agung tingkat 4, mengapa dia hancur berkeping-keping, tapi dia belum mati. Malam suci, Yue Hua, dan Tianling semuanya menatap kepala Su-han, sedikit aneh. Lebih baik tidak mati. Orang tua itu tiba-tiba tertawa, orang ini memiliki beberapa cara, dan hanya satu kepalanya yang dapat bertahan hidup. Dengan cara ini, orang tua itu akan memiliki kesempatan untuk merampas keajaiban tubuhnya satu persatu. Dia tidak menghindari ini, bahkan Su-han pun bisa mendengarnya. Apakah itu seorang penyihir, seorang kultivator, atau seni bela diri? Meskipun dapat diturunkan, ia juga dapat dijarah. Namun jarahan semacam ini sangat berbahaya, sekali gagal akan dibalas oleh lawan. Tidak hanya ia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun, tetapi lawan juga akan menjarah basis budidayanya. Hanya saja jumlah rampasan tergantung dari budidaya kedua belah pihak, dan bahkan jika penjarahan berhasil, tidak mungkin untuk menjarah semua basis kultivasi lawan. Misalnya, Su-han, jika dia memiliki 7 elemen sihir,
lelaki tua itu hanya dapat memperoleh satu elemen bahkan jika dia berhasil menjarah, atau dua baris. Ada banyak pembudidaya jahat di Star Territory yang menggunakan basis kultivasi mereka untuk merampok mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengkhususkan diri dalam menjarah orang-orang yang beberapa level lebih rendah dari mereka. Meskipun basis budidaya penjarahan lebih sedikit, kemenangan terletak pada jumlah orang. Dalam jangka panjang, kemajuan kekuatan mereka juga akan sangat menakutkan dengan cepat. Tentunya orang-orang seperti ini, seiring berjalannya waktu, dan banyaknya orang yang dijarah akan menimbulkan kebingungan dalam pikiran mereka, dan pada akhirnya, besar kemungkinan mereka akan menjadi gila dan menjadi gila. Di kehidupan sebelumnya, Su Han bertanggung jawab atas tempat perlindungan, dan di Pavilion Tusen, dia mendirikan departemen khusus untuk berpatroli di bintang-bintang dan membunuh kultivasi jahat ini. Bagi para kultivator jahat itu, hari-hari pada saat itu benar-benar suram. Orang-orang dari Pavilion Tusen keluar, dan ketika mereka melihat Xiesiu, mereka langsung menyerangnya. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, dan seluruh tempat suci sedikit bergolak. Dapat dikatakan bahwa darah Xiesiu yang jahat memenuhi langit berbintang. Pada saat ini, lelaki tua itu jelas tahu bahwa selama Su Han masih hidup, dia tidak akan bisa melewati tingkat kultivasinya dengan sukarela, jadi dia berencana untuk menjarah. Terutama memanfaatkan momen ini, Su Han meledak dan terluka parah, membuatnya lebih mudah untuk dijarah. Masih ada 2 menit lagi. Orang tua itu berdiri di haluan, dengan tangan terlipat, senyum tegas muncul di wajahnya. Mo Dao Gui Yuan. Saat dia berbicara, mata Su Han merah darah, dan wajahnya di kepala yang tersisa hampir berubah. Meskipun hanya ada satu kepala yang tersisa saat ini, rasa sakit parah yang harus dia tanggung lebih parah daripada saat dia masih hidup. Jika tidak ada teknik Kaisar Naga Iblis, aku akan meledak, dan aku sudah mati. Su Han diam-diam berkata di dalam hatinya. Ini adalah kekuatan dari kuil tertinggi Gongfa. Budidaya seni bela diri Su Han masih rendah pada saat ini, tidak dapat mencerminkan kekuatan seni Kaisar Naga Iblis, tetapi fakta bahwa hanya satu kepala yang tersisa pada saat ini belum mati, yang cukup untuk menjelaskan kekuatan seni Kaisar Naga Iblis. Wosh! Su Han membuka mulutnya lagi, dan elemen magis yang tak ada habisnya ditelannya lagi. Semua elemen sihir yang dia telan semuanya terkondensasi dalam pikirannya saat ini. Elemen-elemen sihir ini berjuang keras, karena yang digunakan oleh Su Han adalah Kaisar Naga Ajaib, bukan Gongef Prak yang mempraktikkan sihir. Unsur-unsur sihir ini memiliki penolakan yang kuat terhadap seni bela diri Gongef Tei. Jika mereka tidak dapat membebaskan diri, mereka secara otomatis akan berubah menjadi serangan dari berbagai departemen. Justru karena itulah Su Han akan meledak. Kondensasi. Su Han hampir meraung ke langit, dan ketika suara itu jatuh, teknik Kaisar Roh Naga telah berlari ke ekstrim. Semua elemen magis dipadatkan olehnya, dan akhirnya membentuk spar hitam pekat. Keberhasilan. Saat dia melihat spar hitam ini, Su Han tiba-tiba menunjukkan ekstasi. Dengan adanya spar ini, telah dibuktikan bahwa ia berhasil menyerap elemen magis dengan seni Kaisar Naga Iblis. Keluarkan spar ajaibnya. Su Han tiba-tiba berkata. Tanpa mengatakan apa-apa, Lian Yuzhe dan yang lainnya segera menggerakkan pikiran mereka, dan sejumlah besar spar ajaib muncul di kehampaan. Itu semua sihir kota kuno Qingyangku. Di layar, di kapal perang, pemuda itu melihat pemandangan ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin. Tombak sihir di kota kuno Qingyang terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tanpa diduga, mereka semua direnggut oleh Su Han dan yang lainnya. Boom! Su Han berbicara, sejumlah besar spar sihir meledak, berubah menjadi elemen sihir, mengambang di kehampaan tanpa terlihat. Pada saat yang sama, Su Han sekali lagi menelan elemen sihir yang ditarik oleh Xianger, dan elemen sihir yang diledakkan oleh spar sihir semuanya terkondensasi. Dalam nama Dewa yang Suci, dalam arti surga,
Aku memanggilmu untuk menyatukan kembali dagingku. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.